Halo, selamat malam semuanya. Selamat pagi atau selamat siang dimanapun Bro dan Sis berada. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre akan melanjutkan seri cinta ke-153 tentang kemelekatan bagian ketiga. Dan kenapa ini menjadi menarik? Karena dengan kemelekatan banyak hal-hal yang menjadi penderitaan, begitu bro dan sis. Jadi malam ini saya akan melanjutkan, di minggu lalu kan belum dimulai. Jadi saya akan membacakan Majjhima Nikaya 109 Mahapunama Sutta. Selamat malam semua bro dan sis yang sudah bergabung. Dari Majjhima Nikaya 109. Khotbah panjang di malam purnama. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Taman Timur di istana ibunya Migara. Pada saat itu hari Uposatha tanggal 15. Ini kalau kita kenal ini adalah masa Capgo, yaitu bulan purnama. Pada malam bulan purnama. Jadi di dalam kalender bulan untuk Buddhisme itu ada tanggal 1, 8, 15, 23, di mana ini adalah hari-hari Uposatha, di mana banyak orang berumah tangga melakukan 8 sila. Kalau para biku di dalam Uposatha tanggal 15, mereka biasanya membacakan apa yang para biku sering lakukan ya. Jadi itu ada satu kebiasaan para biku melakukannya di wihara. Sang Bagawa duduk di ruang terbuka dengan dikelilingi oleh sangga para biku. Sangga, untuk bro dan sis yang belum paham, adalah sekumpulan para biku yang meninggalkan keduniawian. Kalau yang belum tahu, mereka mencukur rambut sampai gundul, memakai jubah, membawa bol atau pata kemana-mana untuk mendapatkan dana makan. Kemudian seorang biku bangkit dari duduknya, membetulkan jubahnya di salah satu bahunya, dan merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa, berkata kepada beliau, "Yang mulia, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Sang Bagawa mengenai hal tertentu. Jika Sang Bagawa sudi memberikan jawaban atas pertanyaanku, duduklah di tempat dudukmu biku, dan tanyakanlah pada apa yang engkau inginkan." Maka biku itu duduk di tempat duduknya dan berkata kepada Sang Bagawa, "Bukankah hal-hal ini yang mulia adalah kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan?" Dan di sini ada penjelasan, biku ini adalah sebetulnya seorang arahan dan guru dari 60 biku lainnya. Jadi di bawah sutta ini ada penjelasan. Yang menetap bersamanya di dalam hutan berjuang dalam meditasi. Dengan tuntunan sang guru, mereka telah mengembangkan berbagai pengetahuan pandangan terang, namun tidak dapat mencapai sang jalan dan buah. Artinya, para murid ini, mereka bisa mendapatkan insight atau pandangan terang, tetapi tidak tembus mencapai nibbana. Karena di sini tidak dapat mencapai sang jalan dan buah. Artinya mereka tidak dapat memasuki jalur-jalur kesucian maga dan pala. Oleh karena itu, guru mereka membawa mereka pergi menghadap Sang Buddha dengan harapan bahwa beliau dapat menuntun mereka menuju pencapaian Lokutara. Sang guru mengajukan pertanyaan bukan karena ia memiliki keraguan-raguan, melainkan untuk menyingkirkan keraguan-raguan para murid-muridnya. Dan di sini, bukankah hal ini yang mulia adalah kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan? 5 kelompok unsur kehidupan ini, bro dan sis, adalah pancakanda, di mana agregat atau kanda ini terdiri dari badan jasmani,
bentuk-bentuk pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran. Di mana di dalam 5 kelompok kehidupan ini bisa terdapat kemelekatan-kemelekatan atau pandangan-pandangan keliru. Yaitu kelompok unsur bentuk materi yang terpengaruh oleh kemelekatan. Kelompok unsur perasaan yang terpengaruh oleh kemelekatan. Kelompok unsur persepsi. Persepsi ini adalah segala hal yang memberikan nama. Misalnya orang bisa mengatakan ini adalah gelas, ya. Persepsi kita tahu bahwa ini adalah cangkir atau gelas itu. Apa artinya? Karena kita sudah tahu dari kecil ini adalah cangkir. Persepsi adalah yang memberikan nama kepada cangkir ini. Kemudian kalau materi adalah bentuk badan jasmani. Unsur perasaan yang terpengaruh oleh kemelekatan. Kelompok unsur bentukan-bentukan yaitu sangkara yang terpengaruh oleh kemelekatan. Dan kelompok unsur kesadaran yang terpengaruh oleh kemelekatan. Jadi di dalam 5 kelompok kehidupan ini, bro dan sis, saya pernah membahas bahwa orang-orang itu seringkali bertanya tentang apa sih hubungannya regresi dengan Dhamma, pekerjaan yang saya lakukan. Saya bilang ini ada erat hubungannya dengan pancakanda atau 5 kelompok kehidupan. Mungkin bro dan sis yang belum pernah dengar, saya akan bacakan. Rupa adalah badan jasmani atau materi yang tadi sudah ada, itu ada kemelekatan unsur. Sanya atau persepsi, sangkara bentuk-bentuk pikiran, wedana perasaan, winyana kesadaran. Nah, kalau yang luar biasa dari Buddha, beliau menjabarkannya sebagai 5 kelompok kehidupan atau pancakanda ini. Luar biasa. Tetapi si bule, orang-orang Amerika atau Eropa yang menemukan istilah tentang subconscious yang sering salah diterjemahkan sebagai alam bawah sadar. Sebetulnya bukan di bawah kesadaran. Karena di dalam seperti tadi badan jasmani, persepsi, bentuk pikiran, perasaan, dan kesadaran. Di situ mencakup kemelekatan dari memori. Ya, jadi yang saya mau jelaskan adalah sel-sel badan kita ini menyimpan memori tentang terjadi sesuatu di masa lalu. Kalau ada pernah kemarahan atau kebencian atau rasa takut dan perasaan lainnya yang tersimpan di dalam sel-sel badan. Ini orang sering menyebutnya sebagai psikosomatis. Dalam ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan ada disebut sebagai psikosomatis, baik dari kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau yang seringkali menyebabkan penyakit di dalam badan jasmani. Contoh, saya di usia 40 tahun waktu hampir 20 tahun yang lalu itu mengalami sakit di kaki sebelah kanan, tepatnya di bagian jari sebelah sini, di kaki. Waktu itu kalau jalan sekitar 45 menit sampai 1 jam kaki saya udah sakit gak kuat. Saya tidak mau berpikir ini semua ada hubungannya dengan kehidupan lampau. Jadi saya pergi ke dokter. Menurut dokter kaki, podiatris waktu itu saya masih tinggal di Amerika. Katanya saya itu terkena neuroma. Mungkin kalau bro dan sis ada dokter atau mengerti tentang kedokteran paham. Dan neuroma ini tidak bisa sembuh kalau tidak disuntik kortison. Saya harus mengalami 2 kali suntikan kortison. Setelah disuntik 2 kali, kaki saya masih sakit, tidak sembuh. Terakhir pada saat itu saya ikut kelas. Saya mendapatkan, waktu di kelas kan diminta volunteer. Saya bilang, saya mau volunteer. Atau saya lupa waktu itu saya ambil session atau enggak sama guru saya. Anyway, saya diberikan, volunteer, betul. Diberikan kesempatan, apa yang menjadi penyebab sakit di kaki? Dan kemudian memori saya masuk, memang kebetulan ke kehidupan lampau. Malam sis,
Jadi ternyata kaki saya di tempat yang sakit itu dijepit dengan jepitan besi. Saya ditarik dengan kuda dan kereta kuda, mati penuh kebencian, kemarahan, rasa malu. Kenapa? Karena waktu itu saya adalah jenderal perang. Kalau dalam satu peperangan berhasil menangkap jenderal dan disiksa, itu akan membuat semangat anak buahnya itu luntur. Jadi sebagai kepala itu saya tertangkap kemudian mati penuh kebencian di usia 40 waktu itu. Sehingga dalam kehidupan ini di usia 40 kaki saya sakit tanpa sebab, yang tadi saya cerita, ke dokter tidak sembuh. Kenapa? Karena badan kita menyimpan memori itu. Setelah saya memaafkan, saya melepaskan kemarahan dan kebencian itu, kaki ini sudah tidak sakit lagi. Ya, jadi itu sebabnya sel-sel badan kita ini bisa menyimpan memori itu di badan jasmani karena ada kemelekatan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah saya bacakan dari PPT saya, PowerPoint saya waktu saya menjelaskan ini. Sanya adalah persepsi. Persepsi yang salah tentang banyak hal di masa lalu. Mungkin sewaktu di kehidupan lampau, mungkin dalam kandungan mama. Karena seorang mama yang sedang hamil itu merasakan sesuatu, maka anaknya pun menyimpan perasaan yang mama rasakan. Kemudian bisa jadi dari masa kecil. Saya bertemu dengan seorang klien dan dia bilang, "Bu, saya ini rasanya bawaannya pengen marah terus." Saya bilang, "Sama dong, saya juga dulu pemarah." Ini saya kalau punya persepsi bahwa kalau saya tidak marah maka saya tidak didengar. Wah, itu jelas persepsi keliru nih, kemelekatan salah nih, pandangan salah. Jadi saya tanya, sis, belum tentu kekeliruan kemelekatan ini berasal dari kehidupan lampau. Bisa saja waktu mamanya hamil, bisa saja waktu sis kecil mendengar itu dari seseorang. Dan ternyata memorinya masuk ke usia 8 tahun di kehidupan ini. Dimana dia itu sebagai seorang anak yang paling bungsu, sama seperti saya, sering suara kita tidak didengar oleh keluarga. Kecuali kita udah marah-marah, itu baru mereka mau dengar. Tapi akhirnya saya menjelaskan bahwa itu menyebabkan penderitaan kepada klien saya yang sudah berusia 40-an tahun. Dan itu karena ada kemelekatan tentang pandangan salah. Itulah bahayanya bro dan sis tentang pandangan salah. Nah, ingatan yang membuat seseorang berperilaku emosional saat ada satu pemicu yang muncul. Bisa jadi orang marah itu karena misalnya ada yang tidak adil. Jadi klien saya pernah, mereka adalah hakim atau jaksa atau apa di kehidupan lampau, marah kalau ada sesuatu yang gak adil atau gak beres atau tidak sesuai dengan keinginannya. Maka itu bisa menjadi persepsi yang salah terhadap kemelekatan tersebut. Kemudian yang berikutnya dari persepsi adalah tentang sangkara atau bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini bro dan sis muncul sangat erat berhubungan dengan kanda lainnya, dengan kelompok kehidupan lainnya, karena pikiran seseorang bisa begitu kompleksnya sehingga apabila ada sesuatu yang ia tidak sukai atau yang tidak dia inginkan muncul, maka saat satu kejadian terjadi itu bisa menjadi pemicu, menjadi trigger bentuk-bentuk pikiran yang berhubungan dengan persepsi atau perasaan yang mungkin salah dari masa lalu. Contoh, kenapa orang yang stres dari panik, mudah stres akan menuju ke depresi. Kalau sudah depresi pengen bunuh diri. Nah, ini karena bentuk-bentuk pikiran yang melekat dengan bunuh diri. Kalau di kehidupan lampaunya pernah bunuh diri,
maka di kehidupan ini pasti pengen bunuh diri lagi, bro dan sis. Dan biasanya memang mereka pernah mengalami depresi sampai mereka bunuh diri di kehidupan lampau. Dan biasanya saya suka iseng bertanya karena ini pasti akan membantu klien saya. Setelah meninggal dari kehidupan itu jadi apa? Nanti mereka ada yang jadi yang masuk neraka lah, ada yang jadi binatang lah, ada yang jadi hantu gentayangan, atau ada yang jadi jin. Itu semua karena salah punya persepsi kemelekatan terhadap menyerah, mau bunuh diri. Nah, itulah bahayanya. Jadi kalau bro dan sis yang kepengen punya pikiran pengen bunuh diri, cepat cari bantuan. Karena kalau tidak segera ditangani, itu bisa menjadi bunuh diri betulan. Jadi harus waspada. Orang yang mempunyai perasaan, nah ini perasaan, kita masuk ke wedana. Perasaan takut, itu tidak menyenangkan. Kan perasaan sebetulnya cuma 3. Menyenangkan, menyakitkan, netral. Tapi kalau ada perasaan yang menyakitkan, seperti fobia, khawatir, cemas, sehubungan dengan pengalaman yang masa lalu pernah terjadi. Misalnya dia benci, dendam, sakit hati, marah, sedih, sayang, kasihan pun itu bisa termasuk di dalamnya. Karena perasaan ini menjadi penyambung di kehidupan sekarang. Jadi contoh, saya kedatangan klien yang punya rasa takut terhadap api. Perempuan. Jadi dia gak bisa masak karena kalau ngelihat ngebuka gas apinya nyala, dia udah ketakutan, dia udah gak bisa pegang. Jadi selama waktu itu beliau ketemu saya lupa 40 atau 50-an tahun. Saya tanya, di kehidupan ini pernah mengalami kebakaran enggak? Enggak. Waktu mamanya hamil ada ngalamin kebakaran enggak? Enggak tahu. Jadi saya bilang ya udah kita cari dari mana penyebab takut api pertama kalinya. Masuklah memori ke masa dalam kandungan. Selama saat mamanya hamil, mengalami kebakaran. Tetangga di belakang rumah itu kebakaran. Padahal belum kena nih rumahnya, tapi dia udah begitu ketakutan melihat api yang sudah besar. Jadi dia sendiri ketakutan pada api. Janin merasakan. Jadi itulah kenapa kemelekatan terhadap perasaan-perasaan ini. Termasuk yang tadi saya bilang, rasa sayang kepada orang yang tidak tepat. Saya seringkali, ini merupakan satu kemelekatan nih bro sis. Jadi ada satu klien, dia single, usianya hampir 40. Minggu lalu beliau datang kepada saya. Kemudian dia bilang, saya merasa dekat sekali dengan seorang laki-laki, tapi dia sudah jadi suami orang dan dia tidak akan menceraikan istrinya. Ya janganlah sis, orang sudah punya istri kita jangan dekat. Tapi saya merasa dekat sekali, saya tidak bisa lepas. Saya merasa sangat nyaman curhat sama dia. Lah, itu kan suami orang ya, nggak boleh. Tapi dia pengen tahu kenapa dia nggak bisa lepas. Ternyata di kehidupan lampau, laki-laki itu berjanji kepada klien saya, kita akan selalu bersama-sama dalam banyak kehidupan. Lah kan celaka, laki-laki itu sudah menikah dengan orang lain, perempuan ini jadi stuck sama dia. Ya saya suruh dia lepas janji loh, supaya dia tidak lagi melekat dengan janji itu. Ada juga nih brosis, sebentar ya brosis ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk yang saya mau jawab. Ada satu kejadian, klien saya, dia bilang, Bu, saya seringkali mimpi, saya itu dikejar-kejar dengan sekelompok suku pedalaman. Sampai saya selalu tersudut, tidak punya cara untuk melarikan diri lagi kecuali saya lompat. Kalau saya ditangkap, pasti pula saya disiksa dan mati. Ya udah mendingan saya lompat mati. Setelah mengerti bahwa itu terjadi di kehidupan lampau, maka dia tidak lagi punya mimpi dikejar-kejar.
Kenapa? Saya tahu karena klien itu datang lagi ke saya berikutnya untuk mengatasi masalah lainnya. Kenapa kita bisa begitu melekat? Karena ini tadi, badan, bentuk pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran. 5 kelompok kehidupan ini yang ada kemelekatan dan nafsu keinginan yang bisa membawa kita ke dalam kemelekatan. Bro Andri, sis, kalau kita sudah minta maaf ke seseorang, cuma orang tersebut tidak mau memaafkan, sebaiknya kita bagaimana? Kadang bisa memicu rasa stres pada diri sendiri. Yang terpenting adalah kondisi mental kita, Bro Andri. Kita sudah berbesar hati meminta maaf. Semua manusia pasti buat salah, termasuk saya. Saya belum sempurna. Saya bukan arahat, pasti berbuat salah. Jadi kalau kita sudah salah, kita memaafkan diri kita sendiri. Makanya pentingnya melakukan meditasi pemaafan. Kalau sudah minta maaf ke orang yang gak mau minta maaf, itu urusan dia. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak di dalam kemelekatan rasa bersalah. Kalau orang tidak mau memaafkan, itu urusan dia. Dia punya kemelekatan besar terhadap kemarahan atau kebenciannya. Ya mau gak mau orang itu harus diajak untuk melakukan meditasi pemaafan atau melakukan sesi, either kalau tidak bersama saya atau terapis lainnya. Karena kalau tidak menderita dia, ya jadi kasihan sebenarnya. Nah supaya orang tersebut bisa terbebas dari penderitaan. Sampai berapa kehidupan memori akan disimpan di sel badan kita? Wah, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, bro. Kenapa? Waktu saya terjepit kaki saya itu saya di dalam kehidupan Roma. Jadi waktu itu kemungkinan besar entah di Roma entah di Turki. Tapi waktu saya pernah pergi ke Turki, saya melihat satu tempat itu saya deja vu merasakan seperti naik kuda di situ. Dan itu zaman itu sudah berabad-abad lalu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan sudah berapa banyak kehidupan di sana. Karena semua itu tergantung memori. Jadi memori ini satu persatu, makanya kenapa kita meditasi. Masuk ke dalam, saat masuk ke dalam kita rileks semua yang muncul. Patica-patica yang muncul ini, supaya rangkaian patica ini tidak menjadi gangguan di kehidupan ini. Supaya tidak menjadi masalah di dalam 5 kelompok kehidupan ini. Karena kalau tidak itu akan menjadi kemelekatan yang menjadi sumber penderitaan. Dan kemelekatan dan penderitaan ini sangat erat hubungannya. Saya mau kembali ke Sutta karena sudah selesai. Oh, Winyana. Jadi ada satu bagian dari Pancakanda tentang Winyana atau kesadaran. Saat kesadaran seseorang melemah, maka muncullah kanda lainnya, yaitu rupa atau badan jasmani, sanya persepsi, sangkara bentuk-bentuk pikiran, dan wedana atau perasaan. Sehingga keempat hal ini akan menjadi dominan. Tetapi bila kita senantiasa menjaga kesadaran kita dengan bermeditasi, atau menyadari hal yang kita kerjakan setiap saat, atau mengerti penyebabnya lewat regresi hipnoterapi, maka keempat hal tersebut menjadi lemah, sehingga yang ada tinggal kesadaran yang kuat, sehingga keempat hal lainnya bisa lebih seimbang. Kenapa? Karena kenapa kita terus-menerus putar-putar di samsara? Karena kita belum melepaskan aku dari kelima kelompok kehidupan ini. Jadi itulah sebabnya kenapa kita penting belajar Dhamma, kita penting untuk mengerti bagaimana supaya kita bisa terbebas sepenuhnya dari penderitaan. Sis Meme, sis kalau daripada memaafkan lebih ke selama ini saya memaafkan karena masih sayang. Tapi sudah lelah, sudah nggak sayang jadi datar. Hitungannya masih dendam, tapi nggak benci atau apapun sih. Begini, saat sis melihat orang tersebut, apakah masih ada timbul satu perasaan
entah kasihan, entah sayang, entah sakit apapun muncul. Kalau sudah tidak ada, UPK-nya sudah kuat tinggi, maka itu tidak akan menyebabkan tarik-menarik dari karma. Karena kenapa kita ketemu dengan orang-orang tersebut? Karena ada tarik-menarik dari karma, dari perbuatan. Ya, Sis Henny Ali, selamat malam Sis Brenda. Kalau saya meditasi dan selalu berada di tempat yang berwarna putih semua, dan setiap saya meditasi, saya hanya selalu kembali ke tempat itu. Apakah itu karena saya melekat? Jelas Sis, tempat yang berwarna putih semua itu adalah seringkali ditemukan sebagai alam dewa tingkat pertama, yaitu alam Catu Maharajika. Di mana sebagai dewa kita nyaman, di alam itu bahagia. Tetapi kita tidak boleh melekat. Karena kalau kita melekat, kita baliknya cuma ke situ doang. Sedangkan Catu Maharajika itu hanya alam dewa tingkat pertama. Alam dewa tingkat ya lumayan rendah tapi di atas manusia. Nah, jangan melekat, lepaskan 6R, pikiran tentang alam putih itu. Karena sekarang kita kan manusia. Masa kita cuma mau balik ke alam dewa itu? Nanti alam dewa itu karma di sana sudah expired, selesai, lahir lagi jadi manusia, atau masuk ke alam binatang, atau jadi hantu, atau jadi masuk neraka, atau jadi jin. Nah itu karena belum bisa melepaskan kemelekatan itu. Makanya kenapa pentingnya melakukan langkah 6R. Tahu itu putih, lepas, jangan diikuti, rilekskan ketegangan di kepala, karena di dalam kepala itu ada tanha atau nafsu keinginan yang melekat, sehingga menyebabkan ketat, tegang dan ketat di kepala, lalu senyum, balik lagi kepada meditasinya. Jadi jangan melekati alam-alam dewa atau alam-alam apapun. House of Ayongs Ho. Tahun 2012 saya pernah appointment dengan saya, tapi nggak bisa hipnoterapi karena sedang hamil muda. Saya juga tidak gampang dihipnotis karena teta saya, bukan teta tapi bravo Sis. Bahkan Sis bilang saya bisa jadi healer. Iya, karena ada orang-orang yang sebetulnya ya Sis, guru saya selalu bilang semua orang pada dasarnya bisa dihipnotis. Tergantung apakah orang itu gila atau ngaco, itu nggak bisa. Orangnya tidak mau atau menolak, tidak bisa. Juga nggak boleh pernah ngomong atau mikir, pokoknya saya nggak bisa dihipnotis orang. Lah, terang nggak bisa. Orangnya tidak boleh bawa barang-barang yang udah pernah dibaca-bacain orang. Itu kalau ke tempat saya begitu. Nggak boleh takut atau ragu dengan prosesnya. Tidak boleh berpikir, menganalisa, tegang, kepengen tahu. Dan tidak boleh melawan. Gitu. Ya, jadi sebetulnya semua orang bisa dihipnotis begini Sis. Kalau Sis sedang nonton film, drakor, dracin, dra Taiwan, itu kan cuma cerita ya sebetulnya. Tapi kenapa kita bisa ikut nangis? Kita terhipnotis oleh jalan ceritanya. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang kuat itu di beta. Kalau di theta itu lebih ke dalam. Jadi bukan ke theta ya. Gelombang otak itu dari beta, alfa, theta, delta. Ada juga gamma. Nah tapi kita tidak membahas tentang gelombang otak hari ini. Bro Andri, Sis kalau suka ke seseorang tapi karena diguna-guna atau dipelet, apa termasuk kemelekatan, bagaimana cara melepas? 1. Jaga sila bro. Jaga sila ini adalah pelindung kita. Menjaga sila ini banyak sekali manfaatnya, salah satunya tidak bisa terkena yang begitu-begitu. Yang kedua, bro jangan suka mendengarkan curhat orang terutama lawan jenis. Ya, karena kalau timbul rasa sayang atau kasihan, di situ timbul masalah. Oke?
Kemudian ya nanti bro japri aja deh ke saya kasih tahu cara lainnya ya, supaya tidak makan waktu. House of Ayo, tapi tadi katanya kalau lagi hamil anak bisa membawa perasaan ibunya. Betul, apakah kita sebagai ibu bisa membantu anak jadi healer untuk melepaskan kemelekatan di anak? Bisa, kita kasih tahu kepada anaknya, berikan sugesti positif saat dia mau tidur, berkata-kata positif sehingga masuk ke dalam subconscious dia. Suryadi, saya sakit kepala sudah berobat ke beberapa dokter syaraf dan menjalani pemeriksaan, semua pemeriksaan normal. Dan obat-obatan yang diberikan tidak ada reaksi terhadap rasa sakitnya. Coba bikin appointment sama saya Bro Suryadi. Karena seringkali ketemu penyebabnya kenapa begitu. Ya, oke, saya lanjutkan baca suta. Hal-hal ini para biku adalah kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan, yaitu kelompok unsur materi yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur perasaan yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur bentukan-bentukan yang terpengaruh oleh kemelekatan, dan kelompok unsur kesadaran yang terpengaruh oleh kemelekatan. Yang tadi contoh-contohnya saya sudah berikan di awal. Dengan berkata, bagus sekali Yang Mulia, biku itu merasa senang dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi Yang Mulia, berakar pada apakah kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini? Kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini berakar pada keinginan. Keinginan ini adalah tanha, bro dan sis. Nafsu keinginan. Jadi di bagian 3 yang merupakan asal mula penderitaan yang terdapat di dalam 5 kelompok kehidupan tadi. Jadi itulah kemelekatan itu bukan sama dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini. Juga kemelekatan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan. Adalah keinginan dan nafsu keinginan sehubungan dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan itu yang menjadi kemelekatan di sana. Tetapi Yang Mulia, mungkinkah terjadi keberagaman dalam hal keinginan dan nafsu keinginan sehubungan dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini? Mungkin saja biku, Sang Bagawa berkata. Di sini seseorang berpikir demikian. Semoga bentuk materiku seperti demikian di masa depan. Jadi di situ ada keinginan. Semoga perasaanku seperti demikian di masa depan. Semoga persepsiku seperti demikian di masa depan. Semoga bentukan-bentukanku seperti demikian di masa depan. Apa maksudnya bentukan-bentukan? Ya bentuk badan jasmani ini yang kepengen jadi dewa lah, yang kepengen jadi masuk ke alam Brahma lah, yang kepengen jadi manusia dalam kehidupan yang lebih baik. Kenapa sih mesti punya kemelekatan seperti itu? Kenapa tidak berjuang di kehidupan sekarang supaya jangan terlahir lagi di alam manapun? Karena terlahir lagi itu adalah sumber ini kepengen apapun ini ada kemelekatannya, bro dan sis. Semoga kesadaranku seperti demikian di masa depan. Demikianlah mungkin terjadi keberagaman dalam hal keinginan dan nafsu sehubungan dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini. Nah, itu sebabnya janganlah kita kepengen menjadi apapun, karena itu bisa menghambat kemajuan kita bermeditasi. Contoh, ada satu murid
di beberapa retret yang lalu, dia sudah bisa duduk 6 jam, 7 jam, tapi kok nggak tembus-tembus. Seingat saya dulu dia sudah masuk arus, sudah masuk jadi Sotapana. Tapi mau tembus-tembus kok nggak masuk-masuk, mau tembus lagi gitu. Ternyata saya tanya begini, bro, ada pernah ngucap apa nggak sih bro, keinginan apa yang jadi kemelekatan? Oh sis Brand, dulu saya cuma pengen sampai di Sotapana saja. Nah itu adalah salah satu bentuk kemelekatan, sehingga biarpun dia duduk lama dia nggak bisa tembus bro dan sis. Jadi saya bilang ini pilihan. Kalau bro mau masuk lebih dalam lagi, masuk karena dia bilang semoga dia bisa masuk terus. Karena dia bilang saya pernah punya keinginan cuma sampai di Sotapana. Itu kan pikiran pandangan keliru. Kenapa cuma mau sampai sana? Kenapa enggak terus aja semampu dia? Nah akhirnya saya minta dia lepas janji atau keinginan tersebut. Dan kebesokannya tembuslah dia menjadi Sakadagami. Jadi kemelekatan-kemelekatan itu bisa begitu kuat. Keinginan, pikiran, nafsu, keinginan, kemelekatan itu bisa begitu kuat menahan seseorang mencapai tingkat kesucian. Ada juga satu sister, dia bilang dia cuma mau sampai di Sakadagami. Kemudian dia mau masuk terus, duduk lama, tetap tidak bisa tembus. Kenapa? Karena keinginannya kuat, cuma mau sampai di Sakadagami. Enggak masuk-masuk di Anagami. Karena pandangan keliru yang dia miliki bahwa dia cuma mau sampai, karena dia masih mau hidup satu kali lagi, pengen menikmati lagi indriawi. Aduh, saya bilang sayang betul. Kenapa sih masih punya keinginan seperti itu? Lepas aja. Kita, bro dan sis, setelah kita bisa menyelamatkan diri kita bisa membantu menyelamatkan orang lain. Bukankah itu seperti bodhisatwa? Almarhum guru saya, Bante Wimalaramsi Mahatera, bilang kepada saya, Brenda, entah di Dhamma Talk, entah di beliau bicara kepada saya, tapi saya ingat betul dia pernah bilang begini, kita sudah menjadi bodhisatwa dengan membantu orang belajar meditasi untuk mencapai tingkat kesucian. Kita tidak perlu mengambil janji atau sumpah bodhisatwa, karena kita sudah jadi bodhisatwa yang sesungguhnya. Saya waktu itu merenung, apa iya? Apa bisa seperti itu? Tapi lama-kelamaan saya berpikir, betul. Kita membantu orang-orang ini mencapai tingkat kesucian, tidak punya agenda. Bro dan sis, yang pernah mengalami tingkat kesucian di dalam meditasi, jangan berpikir bro dan sis harus memberikan saya sesuatu. Tidak, bukan itu yang saya mau. Tapi yang saya mau adalah, saya mau ada tanha dari saya, bro dan sis, mengajarkan orang lain supaya bisa terbebas dari penderitaan. Cuma itu yang saya inginkan bro dan sis. Saya tidak berharap diberikan ini, diberikan makanan, diberikan apa. Saya tidak mengharapkan apapun bro dan sis. Tapi yang saya mau, masih ada tanah, adalah supaya lebih banyak orang terbebas dari penderitaan, bisa masuk ke dalam tingkat-tingkat kesucian. Bukankah itu jauh lebih bermanfaat daripada kita mengambil janji atau sumpah bodhisatwa? Saya pernah mendengar seorang sangga mengatakan, beliau tidak mau mencapai tingkat kesucian sampai semua makhluk tercerahkan. Wah, itu janji paling berat bro dan sis. Karena tidak mungkin semua makhluk bisa tercerahkan. Beliau ini adalah seorang sangga, ya, Buddha yang sudah begitu besar parami atau kumpulan perbuatan-perbuatan baik beliau. Buddha tidak bisa membuat semua orang mencapai kesucian kalau orang itu tidak berusaha, tidak meditasi.
Gimana dia bisa bantu semua makhluk sampai semua makhluk tercerahkan dengan katanya menyeberangkan makhluk-makhluk itu dengan melalui upacara-upacara yang membakar satu dan lain hal dan lain itu tidak bisa membantu makhluk-makhluk itu tercerahkan, tidak bisa membawa mereka menjadi suci hanya lewat upacara. Jadi harus hati-hati dengan pandangan keliru seperti itu, karena itu bisa menahan kemajuan seseorang. Niatnya baik, tapi caranya keliru, karena ada kemelekatan terhadap pandangan keliru. Nah, ini saya mau melanjutkan. Tetapi yang mulia, dengan cara bagaimanakah sebutan kelompok-kelompok unsur kehidupan berlaku pada kelompok-kelompok unsur kehidupan? Biku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal. Internal ini adalah maksudnya bentuk materi internal adalah yang mata, hidung, lidah, telinga, badan jasmani, dan pikiran itu yang internal. Yang eksternal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan indriawi. Mata melihat bentuk, hidung mencium aroma, lidah merasakan cita rasa, telinga mendengar suara, badan jasmani merasakan sentuhan, dan pikiran kita itu mengalami bentuk-bentuk pikiran. Jadi internal dan eksternal itu ada hubungannya dengan 6 kelompok atau salayatana. Kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Inilah kelompok unsur bentuk materi. Jadi bentuk materi itulah yang ada di dalam badan jasmani, atau dalam bahasa Palinya adalah rupa. Segala jenis perasaan apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Inilah kelompok unsur perasaan. Segala jenis persepsi apapun. Persepsi tadi adalah segala hal yang memberikan nama kepada bentuk-bentuk. Apakah di masa lampau atau di masa depan atau di masa sekarang, internal atau eksternal. Karena persepsi bentukan-bentukan tentang bentukan-bentukan maksudnya sangkara ya, bentukan-bentukan karma ini bro dan sis. Kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Inilah kelompok unsur persepsi. Segala jenis bentukan-bentukan, ini sekarang yang sangkara. Apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Inilah segala jenis bentukan-bentukan. Dan yang terakhir adalah segala jenis kesadaran apapun, jauh atau dekat. Apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Inilah kelompok unsur kesadaran. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan tentang badan jasmani, pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran. Ini bisa ada kemelekatan dengan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu yang bisa menjadi kemelekatan. Sis Julia, keren nih seri cinta kali ini. Saya berusaha supaya bisa menjelaskan kepada orang-orang supaya lebih memahami tentang 5 kelompok kehidupan ini supaya jangan melekati. Kenapa bisa melekati? Karena semua masih menganggap ini aku, ini milikku, ini diriku.
Begitu aku tanha ini ada, nafsu keinginan ada, disitulah akan muncul kemelekatan. Jadi ini sebabnya kenapa kita penting untuk melepaskan segala hal yang berhubungan dengan aku. Apakah sebab dan kondisi yang mulia bagi perwujudan kelompok unsur bentuk materi? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur perasaan? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur persepsi? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur bentukan-bentukan? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur kesadaran? 4 unsur utama biku adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur bentuk materi. Kontak adalah sebab. Jadi ini sudah mulai masuk ke dalam rangkaian sebab musabab yang bergantungan. Kontak adalah sebab, karena kalau tanpa ada kontak mata, maka tidak akan ada muncul perasaan mata. Tidak ada muncul perasaan mata, tidak ada nafsu keinginan mata. Tidak ada nafsu keinginan mata, maka tidak ada kemelekatan terhadap apa yang kita lihat. Kalau tidak ada kemelekatan, maka tidak ada tendensi kebiasaan. Contoh, kalau saya melihat baju deh yang sering saya kasih contoh. Dulu itu saya pernah melekat sekali dengan satu baju. Di sini masih ingat warna bajunya warna biru, bagus sekali birunya. Tapi saya waktu itu nggak punya uang. Saya baru kerja. Saya sayang beli baju yang mahal. 1 juta ke atas waktu itu tahun 80-an. Buat saya termasuk mahal. Karena gaji saya waktu itu cuma 125.000 gaji pertama saya. Bajunya 1 juta lebih. Tapi saya kepengen banget sama baju itu. Sampai saya kumpulin uang. Udah berkumpulin berbulan-bulan. Udah punya nih uang 1 juta. Balik ke tokonya. Bajunya udah gak ada. Lah ya iyalah. Baju itu kan namanya model ya brosis. Model itu kan berputar. Toko itu tidak mungkin memajang baju yang sama. Aduh, saya menyesalnya bukan main, saya sedih sampai menangis. Itu karena ada kemelekatan terhadap apa yang kita lihat. Tapi setelah saya belajar 6R, masuk toko, tahu itu barang bagus, tapi mata saya cuma melihat. Tahu nih barang bagus. Udah gak saya pikirin, di sini saya rileks. Saya gak perlu beli baju lagi, baju masih ada 2 lemari. Senyum, bilang sama mbaknya, makasih ya mbak, hari ini saya nggak beli. Ya begitu, jadi nggak beli baju. Nah itu karena begitu ada kontak, saya langsung potong. Sebelum timbul perasaan, sebelum timbul nafsu keinginan, sebelum timbul kemelekatan, sebelum keinginan terhadap baju itu menjadi tendensi kebiasaan, kepengen beli. Kalau sudah beli pun, buat apa baju itu numpuk di lemari? Seperti itu brosis. Jadi sekarang ini lebih mudah 6R. Melihat sesuatu yang indah bukan berarti kita nggak boleh beli. Kalau kita butuh ya kita beli. Kalau kita nggak butuh ya jangan beli. Jadi kalau saya pergi kemanapun, saya merasa, oh ya saya mau bagi ini buat oleh-oleh. Ya udah saya beli. Pikirannya bukan buat saya pribadi, tapi saya buat bagi oleh-oleh. Kalau saya merasa barang itu bagus, minyak, misal minyak Thailand waktu itu, seperti itu saya bagi-bagi. Tapi bukan buat kepentingan pribadi, saya ambil 1, misalnya seperti itu. Ya, jadi mata, hidung mencium, telinga mendengar, lidah merasakan cita rasa, pikiran dengan bentuk pikiran, badan jasmani dan sentuhan, semua itu di 6R. Kenapa? Supaya tidak ada kemelekatan. Karena kalau sudah timbul nafsu keinginan, maka
pairing atau pasangannya adalah kemelekatan, bro dan sis. Ya, kontak adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur perasaan. Kontak adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur persepsi. Kontak adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur bentukan-bentukan. Batin jasmani adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur kesadaran. Nah, mudah-mudahan dengan saya memberikan contoh-contoh ini memberikan pengertian kepada bro dan sis yang mendengarkan, supaya kita kikis 5 kelompok kehidupan ini. Tidak hanya kita mengikis paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan, tapi kita kikis pula 5 kelompok kehidupan atau pancakanda ini. Ya, supaya kita tidak ada unsur kemelekatan. Kalau kita mau terbebas sepenuhnya dari samsara, begitu caranya bro sis. Yang mulia, bagaimanakah pandangan identitas terjadi? Di sini seorang biasa yang tidak terpelajar, maksudnya adalah ini putujana yang belum mempelajari dhamma, yang tidak menghargai para mulia dan tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka. Seringkali ya Buddha memberikan contoh seperti ini. Yang tidak menghargai manusia sejati. Apa maksudnya manusia sejati? Orang-orang yang belajar dhamma, mempraktekkan dhamma, mempraktekkan meditasi, sila, dan dana. Dan tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka. Artinya orang-orang yang tidak terpelajar ini menganggap bentuk materi sebagai diri. Jadi dianggap badan jasmani ini sebagai diriku, atau diri sebagai memiliki bentuk materi. Dipikirnya semuanya itu ada personalnya, ada diri. Atau bentuk materi sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentuk materi. Jadi dia menganggap diri atau aku ini ada. Inilah yang dibilang tidak terpelajar. Ya, ia menganggap perasaan sebagai diri dan diri sebagai perasaan, atau diri sebagai memiliki perasaan, atau perasaan sebagai di dalam diri. Nah, ia menganggap seperti itu, semuanya perasaannya itu dianggap punya dia. Padahal itu cuma perasaan bro dan sis. Kalau orang menyakiti kita, kita boleh berterima kasih karena karma buruk kita berkurang, tetapi bukan berarti orang itu boleh menginjak-injak kita. Ya, jadi yang saya sampaikan apapun, misalnya ada orang mengancam, ada orang mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang saya, ya nggak apa-apa, itu urusan orang tersebut. Tapi saya tegas. Kenapa? Saya tidak suka diancam. Kalau mau mengancam, wah nanti saya bagaimana? Saya tidak suka diancam. Jadi, tapi saya firm on my ground. Saya mempunyai ketegasan bahwa kita harus ada di dalam satu grup itu harus ada cara-cara supaya orang itu bisa mempunyai dan melakukan parami mereka. Kita hanya sebagai, kalau saya menganggap saya ini cuma sebagai pembimbing dan memfasilitasi orang-orang yang mau membantu orang-orang. Tapi kalau orang-orang itu sudah tidak lagi mau, ya sudah, tidak menjadi masalah, bye-bye. Saya tidak ada hard feeling, ya, daripada mereka menjadi duri di dalam daging, di dalam satu kelompok itu. Seperti itu. Nah, bukan karena adanya aku, tetapi kita harus menjaga satu kelompok yang punya pikiran murni ini, jangan sampai ternoda oleh orang itu. Seperti itu bro dan sis. Ya,
Jadi, nah, kemudian menganggap persepsi sebagai diri atau diri sebagai persepsi, atau bentuk persepsi sebagai diri atau bentuk diri di dalam persepsi, dan bentukan-bentukan sebagai diri atau diri sebagai bentukan-bentukan. Jadi maksudnya semua kelompok kehidupan itu dianggapnya ada aku, padahal tidak ada. Atau dia menganggap atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan, atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan. Kesadaran sebagai diri, atau diri memiliki kesadaran, atau kesadaran sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam kesadaran. Inilah bagaimana pandangan identitas. Identity itu bisa terjadi. Karena pada saat ada identitas, maka ini akan menjadi aku, milikku, diriku. Nah, saya mau menyelesaikan bagian ini bagaimana yang mulia supaya pandangan identitas tidak terjadi. Ini ada rumusnya pula, sudah dikasih kisi-kisi oleh guru agung kita. Di sini biku, seorang siswa mulia yang terpelajar, belajar dhamma, yang menghargai para mulia, terampil dan disiplin dalam dhamma mereka, yang menghargai manusia sejati, terampil dan disiplin dalam dhamma mereka, tidak menganggap bentuk materi sebagai diri, atau diri sebagai memiliki bentuk materi, atau bentuk materi sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentuk materi. Artinya dia tidak menganggap badan ini sebagai milik saya, diri saya, bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Dia tidak menganggap perasaan sebagai diri, tidak menganggap perasaan ini sebagai milikku, diriku, punyaku. Jadi ia tidak menganggap perasaan sebagai diri atau diri sebagai perasaan, atau diri atau perasaan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam perasaan. Ia tidak menganggap persepsi sebagai diri atau diri sebagai persepsi, atau diri di dalam persepsi atau persepsi di dalam diri. Ini karena yang saya baca ini ada titik-titiknya, jadi saya ulangi supaya Bro dan Sis masuk. Ia tidak menganggap bentukan-bentukan atau badan jasmani ini sebagai diri, atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan, atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan. Kesadaran sebagai diri, ia tidak menganggap kesadaran sebagai diri, atau diri sebagai memiliki kesadaran, atau kesadaran sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam kesadaran. Inilah bagaimana pandangan identitas tidak terjadi. Nah, jadi kalau mau tahu dari mana aku itu muncul, karena menganggap 5 kelompok kehidupan itu sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Jadi kita harus waspada dengan kesombongan tentang aku. Kesombongan bahwa, oh ini perasaan saya, ini milik saya, ini diri saya. Begitu ada saya, di situ ada aku, maka di situ ada kemelekatan. Demikian Bro dan Sis. 1 menit lagi kita akan di dalam bagian ke-12, tapi ini pun masih panjang. Jadi ini kemelekatan hari ini Majjhima Nikaya sampai nomor 11. Majjhima Nikaya nomor 109 ya Bro dan Sis, tentang Mahapunama Sutta. Ini penting dibacakan hari ini karena saya menganggap ini penting, karena untuk supaya orang mengerti
tidak hanya tentang rangkaian sebab musabab yang bergantungan, tapi yang erat hubungannya dengan 5 kelompok kehidupan. Karena di dalam itu ada aku yang menyebabkan tanha. Tanha ini atau nafsu keinginan ini terjadi karena ada aku. Aku suka, aku tidak suka. Aku mau, aku benci. Semuanya ada aku. Lalu kemelekatan terhadap aku itu muncul. Ini sama erat sekali hubungannya. Dan di bagian 12 dan seterusnya ini masih sampai nomor 18. Jadi saya akan sambung di seri cinta berikutnya. Ke seri cinta ke 154. Jadi 154 mudah-mudahan di tanggal 17 Maret kita akan masih membahas tentang kemelekatan bagian 4. Ada request asuta apa yang mau dibacakan. Saya sudah dapat request dari Bro Guntur yang meminta saya membahas tentang alam-alam peta dan alam-alam dewa. Itu sebenarnya banyak di dalam suta-suta. Tapi nanti ya Bro Sis, Bro Guntur sabar ya. Nanti saya bahas itu setelah selesai dengan kemelekatan. Karena kemelekatan ini saya mau supaya Bro dan Sis mulai menyadari bahwa apa yang menyebabkan penderitaan erat hubungannya dengan kemelekatan. Kalau kita menganggap semuanya itu sebagai aku, diriku, milikku. Itulah yang akan menjadi sumber penderitaan. Baik, seri cinta malam ini ke 153 saya sudahi dulu karena sudah 1 jam. Dan semoga bermanfaat untuk Bro dan Sis yang mendengarkan baik secara langsung malam ini di IG Live maupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Semoga bermanfaat untuk bisa melepaskan kemelekatan sedikit demi sedikit sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan. Saya berterima kasih dan untuk semua pertanyaan-pertanyaannya. Kanen, Bro Henry, Kanen Mami sangat bermanfaat. Iya, saya berterima kasih untuk komentar dan pertanyaan yang diberikan kepada seri cinta malam ini. Sehingga bisa sedikit banyak bisa membuka pikiran dan perasaan Bro dan Sis sekalian. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Oke, terima kasih untuk komentar-komentar Bro dan Sis semuanya. Bring such a positive input. Iya, sama-sama Sis Meme. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diresapi dengan baik. Termasuk bisa belajar untuk melepaskan sedikit demi sedikit tentang kemelekatan terhadap apapun, ya, sehingga kita semua bisa bersama-sama terbebas dari penderitaan supaya tidak terlahir lagi ke alam-alam samsara. Sampai jumpa.